Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamd kama yanbaghi liwajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-ahyar wa barik wa sallim tasliman katsira. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Mega Primaningtyas SPDI MPDI yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan materi hari ini, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Apa itu ideologi? Ideologi adalah seperangkat keyakinan dan nilai-nilai yang menjadi pandangan hidup dan pedoman bagi suatu kelompok atau bangsa. Ideologi ini menjadi landasan dalam mengambil keputusan dan bertindak. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari dua kata, idea dan logos. Idea berarti ide, gagasan, buah pikir atau konsep. Sedangkan logos berarti hasil pemikiran. Disimpulkan bahwa ideologi merupakan hasil pemikiran yang isinya mencakup nilai-nilai tertentu demi mencapai sebuah tujuan tertentu yang ingin dicapai. Ideologi disebut juga sebagai identitas dari sebuah negara, karena ideologi sebenarnya memiliki fungsi yang sangat penting untuk sebuah negara. Fungsi ideologi yaitu ada dua. Yang pertama sebagai fungsi kognitif, berarti ideologi dapat dijadikan sebuah landasan bagi suatu bangsa dalam berkehidupan di dunia. Sedangkan fungsi orientasi dapat berarti ideologi merupakan hal yang dapat dijadikan sumber wawasan dan makna bagi rakyat, serta dapat menjadi pembimbing bagi rakyatnya dalam mencapai tujuan. Peran lain yang dimiliki ideologi adalah sebagai alat dalam pencegahan terjadinya berbagai konflik dalam masyarakat. Tentunya hal ini dengan tujuan agar masyarakat dapat tetap hidup dalam rasa tentram sekaligus memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Ideologi juga memiliki peranan sebagai pemersatu bangsa, karena pada dasarnya tiap bangsa di dunia ini memiliki keberagaman suku, bahasa, adat, budaya, dan agama. Ideologi di sini berperan sebagai pemersatu keberagaman yang ada pada masyarakat. Tentu saja hal tersebut memiliki tujuan agar tercipta kehidupan bernegara yang baik. Ideologi sebagai identitas bangsa Indonesia terlihat dari ideologi Pancasila yang dimiliki. Ideologi Pancasila dirumuskan oleh Panitia 9 berdasarkan pidato oleh Ir. Soekarno. Seperti yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehari setelah kemerdekaan itu diadakan sidang PPKI, yang mana PPKI itu menggantikan tugas BPUPKI setelah dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Sidang PPKI diadakan selama 3 kali dan akhirnya diputuskan perubahan pada sila pertama. Dan usulan tersebut disampaikan oleh Muhammad Hatta, sehingga akhirnya bunyi teks Pancasila menjadi yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3, persatuan Indonesia, 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian lanjut, makna dari Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, sebagai cita-cita negara, bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila menjadi visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Visi atau arah tersebut adalah terwujudnya kehidupan yang berdasar ketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan, menjunjung tinggi persatuan, pro rakyat, serta adil dan makmur. Yang kedua, sebagai nilai integritas bangsa dan negara. Negara Indonesia sendiri terdiri dari suku, agama, dan ras yang berbeda-beda. Tanpa adanya sarana dalam menyatukan perbedaan itu, persatuan dan kesatuan bangsa akan sulit dicapai. Itulah makna dari Pancasila yang sebagai ideologi negara dalam memegang peran yang penting untuk persatuan dan kesatuan, yaitu menjadi pemecah konflik atau penyetara dalam kesenjangan berbangsa. Peran Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila dijadikan patokan aturan oleh bangsa ini dalam berbuat di kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Apabila aturan Pancasila sebagai ideologi negara dilanggar, maka hukumannya adalah berupa sanksi moral dan sosial. Mereka yang melanggar dan tidak berpedoman pada nilai-nilai Pancasila tidak akan terkena sanksi hukum.
Ada baiknya mereka merasa malu dengan segala sikap dan tingkah lakunya yang melanggar norma Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara mengalami beberapa masa perkembangan, seperti halnya Pancasila di masa Orde Lama, di Orde Baru, dan di era reformasi. Berbagai pihak dan para ahli sepakat apabila ideologi Pancasila merupakan kumpulan gagasan yang disepakati bersama dan merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hasil kesepakatan yang menyatakan Pancasila sebagai ideologi negara ini yang harus dipertahankan dan dipraktekkan dalam kehidupan bernegara yang berbeda-beda suku ini. Pancasila sebagai ideologi negara mengalami beberapa masa perkembangan, seperti halnya Pancasila di masa Orde Lama, Pancasila di Orde Baru, dan Pancasila di era reformasi. Berbagai pihak dan para ahli sepakat apabila ideologi Pancasila merupakan kumpulan gagasan yang disepakati bersama dan merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hasil kesepakatan yang menyatakan Pancasila sebagai ideologi negara ini yang harus dipertahankan dan dipraktikkan dalam kehidupan bernegara yang berbeda-beda suku bangsa ini. Kemudian, fungsi Pancasila sebagai ideologi negara yang pertama menyatukan bangsa. Pancasila berfungsi untuk menyatukan seluruh elemen masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, masyarakat diharapkan dapat memperkuat kesatuan dan persatuan, sehingga terciptalah suasana yang harmoni dalam kehidupan sosial. Hal ini penting untuk mengurangi potensi konflik antar kelompok dan menjaga stabilitas nasional. Yang kedua, pedoman hidup berbangsa. Sebagai ideologi negara, Pancasila memberikan pedoman bagi setiap warga negara dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi acuan moral dan etika dalam bertindak, baik di tingkat individu maupun masyarakat. Dengan demikian, Pancasila memiliki peran sebagai landasan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan berkeadilan sosial. Yang ketiga, mengarahkan cita-cita bangsa. Pancasila juga berfungsi untuk mengarahkan bangsa Indonesia menuju cita-cita bersama yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Dengan adanya Pancasila, setiap kebijakan dan tindakan pemerintah dapat diselaraskan dengan tujuan nasional yang lebih besar, seperti keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Yang keempat, memelihara identitas bangsa. Fungsi lain dari Pancasila adalah untuk memelihara dan menggambarkan identitas bangsa Indonesia. Melalui nilai-nilai luhur yang terdapat dalam Pancasila, masyarakat diharapkan untuk menjaga warisan budaya dan tradisi yang ada sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Kemudian masuk kepada sejarah perkembangan ideologi Pancasila dari masa ke masa. Yang pertama, ideologi Pancasila pada zaman Orde Lama. Pada masa Orde Lama, Pancasila masih dalam tahap dibangun untuk dijadikan keyakinan sekaligus ciri khas bangsa Indonesia. Presiden Soekarno yang mengusung konsep Pancasila menyatakan meski berasal dari mitologi yang belum jelas, tetap saja dapat membimbing masyarakat Indonesia menuju kesejahteraan. Pada masa ini, perkembangan Pancasila dipengaruhi oleh berbagai kondisi dan situasi di dunia yang masih dilanda kekacauan. Masa Orde Lama merupakan masa pencarian bentuk Pancasila, terutama pengaruhnya terhadap kehidupan bernegara. Yang kedua, ideologi Pancasila pada zaman Orde Baru. Pada masa ini, gejolak politik di Indonesia sangat mengkhawatirkan, dimulai dari pecahnya G30 SPKI, kemudian dikeluarkannya surat perintah 11 Maret pada tahun 1966. Walaupun pemerintahan Orde Baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara, pelaksanaannya pada tahun-tahun berikutnya ternyata malah keluar dari jalur. Banyak dari kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, ideologi Pancasila pada masa reformasi. Pada masa ini, Pancasila yang awalnya merupakan sumber dari nilai serta acuan kode etik bagi negara beserta aparatnya,
ternyata berubah dan dijadikan alat menghalalkan kegiatan politik di negara ini. Segala kegiatan politik mengatasnamakan Pancasila, padahal pada kenyataannya nilai-nilainya bertentangan sama sekali. Era reformasi yang diharapkan membawa pengaruh baik dan baru pada masyarakat Indonesia juga ternyata malah melenceng dari tujuannya. Masyarakat Indonesia diharapkan dapat kembali mengamalkan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Tapi kenyataannya, di era reformasi, kehidupan bernegara masyarakat malah semakin jauh dari nilai-nilai tersebut. Era reformasi ini terjadi setelah berakhirnya masa kekuasaan Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 dan hingga saat ini belum adanya perubahan yang dijanjikan sebelumnya. Bentuk KKN masih terus berlangsung. Kesimpulannya, sebagai ideologi negara, Pancasila memiliki makna yang mendalam bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Ia bukan hanya sekedar simbol atau dokumen formal, tetapi merupakan bagian integral dari jiwa bangsa yang harus dijaga dan diterapkan dalam setiap aspek kehidupan. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, diharapkan bangsa Indonesia dapat mewujudkan cita-cita luhur dalam mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Nah, itulah penjelasan tentang Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia yang memiliki pemaknaan tersendiri bagi generasi bangsa. Ideologi Pancasila memiliki perjalanan sejarah mulai dari awal terbentuknya negara Indonesia, bahkan hingga saat ini masih menjadi ideologi negara yang pokok dalam bangsa ini. Itulah sebabnya sebagai bangsa kita perlu mengetahui dan memahami tentang konsep Pancasila sebagai ideologi negara ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya saya minta maaf, dan jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup. Saya cukupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.